Didi Gunawan Saputra, SPD MPD sebagai pembina komunitas orang Muslim update ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dari dinas TPH ya, Sulawesi Selatan ya, Kabupaten Putra yang diwakili oleh Pak Akbar ya. Selanjutnya dari Pak dosen ya, Pak Asmar dan Pak Sikin ya, dari UMKM Mandiri Kreatif ya. Izinkan saya untuk memaparkan sedikit saja sebagai sharing dalam penguatan ya tentang zero food wastage yang kita angkat sebagai isu Hari Pangan Sedunia ya, sebagai Hari Pangan Sedunia. Saya kutip pertama dulu mengenai ada salah satu buku dalam buku Kapitalisme dan Lingkungan Hidup. Di dalam buku itu Rachel Carson ya menyatakan bahwa penyebab utama kerusakan ekologis itu karena memuja dewa-dewa kecepatan dan kuantitas dan ingin lebih banyak pada aspek profit laba ya, tanpa melihat aspek dampak. Ini luar biasa sebenarnya dari Rachel Carson ini. Begitu banyak ya mungkin saat ini masyarakat atau manusia-manusia di atas permukaan bumi ini yang terlalu memuja-muja kecepatan, kuantitas, profitabilitas ya, perusahaan-perusahaan, industri, tetapi tidak melihat bagaimana dampak yang dihasilkan ya setelah dilakukan produksi dan seterusnya. Ini yang perlu menjadi fokus bagi kita. Tetapi alhamdulillah Bapak Ibu ya dan perwakilan sudah ada kita lakukan kolaborasi ya, hari ini hadir ya, dari kalangan akademisi. Saya sebutnya pentahelix ya. Ada 5 ya, sudah ada 5 komponen dan alhamdulillah dari cendekia sudah mewadahi kita semua. Ada kalangan akademisi hadir dan bisnismen atau wirausaha ya, ada komunitas, ada government dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan ada media yang mempublikasikan. Kita berharap memang isu tren mengenai zero food wastage ini bisa lebih maksimal agar supaya mampu meminimalisir ya, setidaknya mampu meminimalisir hal-hal yang ya mungkin kalau kita lihat sampah di TPA angka itu ya itu sangat menumpuk ya. Kalau itu tidak lakukan zero food wastage, itu di mana lagi kita ya membuat sampah gitu. Kalau membuat sampah mungkin saja ya di sini bersih, tapi di sana di tempat di TPA itu atau di tempat TPA itu juga menimbulkan masalah sebenarnya. Jadi itu adalah satu fenomena masalah kita, isu-isu terkini bahwa sampah itu sangat meningkat Bapak ya. Bahkan 40% itu dari makanan kita ya, dari sampah organik ya. Makanya beberapa waktu kami mewakili salah satu komunitas itu komunitas skala dunia ya, itu diawali di tahun 2008 di Estonia, Eropa Utara. Itu salah satu aksi yang kami lakukan di bulan lalu ya, September itu sudah melihat bahwa masyarakat kita sekalipun memang sudah ada sosialisasi edukasi itu masih tinggi angkanya ya, masih tinggi angkanya terutama pada membuang sampah tidak pada tempatnya. Kalaupun bisa kita minimalisir sampah itu dengan konsep ya reduce, recycle ya, minimal 3R. Itu yang bisa kita lakukan. Sekalipun memang edukasi sosialisasi ini memang butuh waktu lama, tidak sebentar ya. Maka di forum-forum seperti ini ya, kita lakukan edukasi itu, sosialisasi itu, bagaimana masuk ke ranah-ranah sekolah, masuk ke ranah-ranah masyarakat pendidikan ya, anak-anak kita generasi muda ya yang mampu ya meminimalkan ya sampah-sampah yang dihasilkan, terutama mengenai sampah yang organik ya, sampah yang organik. Sekalipun memang sudah ada tadi disampaikan oleh Pak Asfa ya, bagaimana pengolahan, bahkan teman-teman atau adik kita ini ya, siswa kita sudah melakukan olahan ya, kurma tomat ya, sudah ada. Ini
ini adalah salah satu inovasi ya, dan mungkin saya baru melihat itu ya. Ini inovasi yang satu-satunya ya, sekolah ya yang sudah ada karya ya, tidak lagi sekadar menjadi teori pembicaraan, tetapi sudah ada bentuk inovasi yang dihasilkan. Mungkin sisa kita publish di beberapa tempat ya, apakah mungkin sisi makanan atau sesuatu yang mana yang menjadi prioritas kita. Jikalau misal tidak terlalu penting atau mungkin tidak terlalu mendesak untuk kita pakai, ya setidaknya kita tunda dulu, gitu ya. Atau kalau misal kita mau ambil makanan, secukupnya saja, begitu. Apalagi sudah dikatakan Pak Astor tadi dan sudah dibacakan ya di surah Al-Isra ayat 27 ya, inna mubasirina kanu ya ikhwana syayatin. Jadi memang orang-orang pemboros itu saudaranya setan, teman-temannya setan. Ya, sehingga memang perlu ya kita lakukan edukasi bahwa ketika kita menghasilkan sampah yang tidak diorganisir dengan baik, yang ujung-ujungnya sebagai sampah lagi ya tidak dimanfaatkan, maka kita menghasilkan masalah baru. Dan ini untuk generasi pendatang, bukan hanya sekarang. Kalau kita lihat sampah-sampah utamanya sampah plastik itu sulit untuk terurai ya, bahkan 400 tahun, ratusan tahun lah ya. Justru sampah-sampah kita itu lebih lama usianya daripada mungkin kita ya, karena usia terurai itu ratusan tahun. Iya, jadi perlu dilakukan apa yang disebut dengan inovasi dalam bentuk tadi ya, apakah dari segi makanan, inovasi makanan, dari segi bentuk perabot mungkin saja ada inovasi baru ya, sehingga bentuk-bentuk inovasi itu diperkenalkan kepada generasi mendatang ya, tidak hanya ya pada internal kita para aktivis lingkungan, pegiat lingkungan ya, tetapi juga perlu upaya masif ya. Sudah ada publikasi media, bahkan mungkin di dalam ranah konteks universitas itu perlu lakukan penelitian ya untuk meminimalisir